Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bermajelis ilmu lagi dengan tema tauhid, dan kita menggunakan kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi, dan sampai di bab yang ke-50 dengan judul nama-nama atau nama yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-190 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma atahuma sholihan ta'ala lahu syuraka'a fima atahuma wa ta'ala Allah amma yusyrikun. Maka tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka kedua orang itu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada kedua orang itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf 190. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berkata tentang ayat ini, di mana di dalamnya ada satu bentuk pelarangan pemakaian nama yang disandarkan kepada selain Allah. Dalam konteks ayat ini, di dalam tafsirnya disebutkan bahwasannya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Lamma hamalat Hawa, taufa biha iblis." Ketika Hawa itu mengandung, hamil, iblis datang mengelilinginya, ngupeng. Kemudian wakana la ya'ishu laha waladun, di mana pada kehamilan-kehamilan sebelumnya anaknya selalu meninggal. Terus entah meskam, entah sudah lahir tapi meninggal. Faqala, dan iblis pun berkata, sammathu Abdul Haris. Nek kowe gelem janji anakmu mbok jenengi Abdul Haris, fa'asa, engko lahir urip ora mati. Maka nadzalika min wahyi syaitan wa amrihi. Maka dia mentaati syaitan lagi, dalam kondisi itulah delalah Allah kasih cobaan, anaknya lahir hidup. Makanya Ibnu Hazm berkata, para ulama sepakat tentang haramnya nama yang diperhambakan kepada selain Allah seperti Abdu Amr, Abdul Ka'bah dan yang selainnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menamai anak, putra, putu, maka kalau di depannya ada kata Abdul, maka harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Lah Al-Haris itu artinya orang yang bekerja, bisa kerja secara umum, bisa berusaha, dagang dan seterusnya. Nah, maka nama Al-Haris, kemudian depannya ada kata Abdul Haris, berarti hamba atas orang yang bekerja, maka itu tidak boleh. Adapun menggunakan nama Haris saja atau Al-Haris itu boleh, karena ada sebagian sahabat, tadi sudah saya siapkan ini, lali DKI tengguli. Itu ada beberapa sahabat itu nama depannya Haris atau Al-Haris, boleh. Terus ini bukan berarti nama Haris atau Al-Haris tidak boleh. Tidak bolehnya nek dari Abdul gitu. Depannya ada Abdulnya terus Al-Haris tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh tadi disebutkan Abdul Amr, hambanya Amr, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Lah ini tidak boleh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, setelah Nabi Adam menggauli istrinya, ia pun hamil.
Iblis lantas mendatangi istri Nabi Adam dan berkata, sungguh aku adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Oleh karena itu taatlah kepadaku, kalau tidak saya akan kujadikan anakmu memiliki 2 tanduk seperti rusa sehingga akan keluar dari perutmu dan merobeknya. Terus kalau di yang saya tadi cari riwayatnya dari Imam Tirmidzi itu singkat tadi, di sini lebih panjang dalam kitab ini. Sampai iblis menakut-nakuti. Kowe mbiyen main karo aku, tak tok wis ditokke saka surga. Saiki ning donya nek kowe ra manut, hati-hati lho. Engko anakmu metu sungune, wetengmu suwek. Nah. Maka sungguh aku akan membuat anakmu itu seperti itu. Maka iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Iblis memerintahkan, namakanlah anakmu Abdul Haris. Adam dan istrinya pun enggan menuruti omongannya. Anaknya lantas lahir meninggal. Istri Adam lantas hamil lagi. Iblis pun mendatangi mereka. Saya mengatakan yang dikatakan dulu, akan tetapi keduanya tetap enggan untuk menuruti omongannya. Sang anak pun lahir meninggal lagi. Kemudian istri Adam kemudian hamil lagi yang ketiga, dan iblis mendatanginya lagi seraya mengingatkan ucapannya yang dulu kala. Loh kan, wis ping pindho lho, keguguran. Dan lagi manuto. Karena Adam dan istrinya sangat menginginkan kelahiran anak, maka keduanya menamakan Abdul Haris. Itulah tafsir yang disebutkan oleh hadis riwayat Ibnu Abu Hatim dalam kitab At-Tafsir. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Kedua orang itu menjadikan anak yang telah Allah karuniakan kepada mereka sebagai sekutu bagi Allah. Terus dijadikannya anak itu dengan nama-nama yang kemudian nama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang jelek itu tidak boleh, apalagi dinisbatkan kepada yang jelek lagi. Kalau nanti gak ada kenalan itu, kalau tekokin namanya ini sinten Mas. Oh nama saya ini, tapi nek jenengan nyari saya di sana, di kampung sana, jangan nyari nama saya, tidak tahu orang itu. Nah terus jenengan celokane sinten mriko? Celokan kula iblis. Waduh. Celokane iblis. Kok iso ngono piye? Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah menafsirkan mereka berbuat syirik lantaran mentaati iblis. Bukan karena beribadah kepadanya. Kesyirikan enggak selalu bentuknya sujud, buang sajen, enggak selalu seperti itu. Nah, terus ketika kita mengikuti saran-saran iblis, termasuk di dalamnya adalah memberikan nama-nama yang bertentangan dengan kaidah-kaidah tauhid, maka di situ berpotensi jatuh dalam kesyirikan. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan sanad yang sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, la in ataitana sholiha, jika engkau mengaruniakan kami anak-anak yang sempurna, maka Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi yang lahir itu tidak berwujud manusia. Dan terus kenapa dia taat sama iblis? Ada 2 kondisi. Satu, khawatir nanti lahirnya cacat, atau yang kedua, khawatir nanti nggak lahir. Nah, bentuk-bentuk kekhawatiran ini yang kemudian disandarkan kepada selain Allah itu berpotensi kesyirikan. Makanya sering saya contohkan gitu. Kalau kemudian misal kita tidak melakukan sesuatu, apapun namanya, bersih desoka, ngelarung ke laut kah, dimana kalau di situ kalau tidak kita lakukan ada kekhawatiran nanti desone banyak penyakit, banyak mara bahaya, banyak bencana, akhirnya dilakukanlah acara-acara seperti itu. Nah, disitulah esensi dari kesyirikan. Termasuk misal, double griyo dadak disajeni, ini ora disajeni kok mae ambruk, lah dipasang tenan apa mboten kan gitu. Kalau dipasang bener dengan struktur yang benar, dengan bahan baku yang benar, insyaallah mboten ambruk nek mboten dibruki. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, logika-logika seperti itu sebaiknya jangan dipakai. Artinya logika-logika yang tidak bersumber kepada nilai-nilai ilmiah dan ilahiyah itu jangan dipakai. Sampai berapa waktu yang lalu, tidak lama, mungkin 2-3 hari yang lalu itu kula ningali ten medsos niku ternyata sing do ten Gunung Kemukus niku kuatah tenan. Oh, kuatah biyen. Orang-orang yang enggak nemu nalar itu. Nah, terus sampai ada orang itu sampai dikatakan ini si fulan ini sudah kesini 7 kali. Dan 7 kali ini mesti syaratnya gini harus berzina di situ. Dan itu dilakoni demi sugih. Lah ping 7 niku nggih dereng sugih. Mboten mudeng. Mungkin dia berkeyakinan kena wis ping 17 atau ping 17 nembe sugih.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu kadang logikanya itu enggak dipakai. Enggak dipakai. Makanya ketika Allah memberikan ikan, nelayannya pun nyari ikan juga ndak kemudian menggunakan napa istilahnya? Makani, mboten makani, langsung mangkat ten laut kemudian ngambil ikannya. Niku jane nggih laute nggih punya Allah, ikannya nggih yang ngasih Allah. Kita manusia ya enggak perlu makani gitu kan. Itu niku ya dadak disajeni. Makanya bentuk-bentuk ketakutan, kekhawatiran kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Nah, tapi aku ya wedi karo macan Mas nek dicaplok. Itu ndak apa-apa kalau itu. Itu manusiawi. Kula nggih ajri kan cedak-cedak singa kula nggih moh. Kula ngoten nggih moh. Tapi kalau sudah kepada yang sifatnya ghaibiyah, bahkan enggak ada. Allah menyatakan illa asmaun samaitumuha antum wa apa hukum. Itu nama-nama yang gue bikin aslinya juga enek barang itu. Nah umpama ada itu juga cuma syaitan yang menjelma, dan syaitan sudah dikatakan inna kaida syaitona kana dhaifatimu, dayanya lemah. Makanya kalau nanti di daerah begini Manang niki enten warung. Kalau niku oleh bojo kula. Ndak lama niku enten perempuan 3, yang satu niku tesih tua, tasih tua, pun sepuh. Ning telu-telune niki kompak kangge katok cendak kabeh. Lalah lenggahe niki mejane mereka mriku. Lah sing tuwa sing sepuh niku madhep kula. Kula ya ora rumangsa ganteng, ya ganteng ning ora nganggo banget ngoten. Niku lek ngingeti seru biat. Kula nganti batin iki apa aku arep disantet apa arep dihipnotis ae. Ngingeti seru biat, tur tampilane wis koyo dukun. Kula ya mung biasa wae, ora ngopo-ngopo. Kula ya ora rumangsa duwe ilmu napa-napa, mboten. Kula mboten duwe ilmu napa-napa, mboten guru sing pripun-pripun mboten. Saestu. Ora iso ngilang, ora iso kena lati nggih, cuwil gitu kan. Nabrak napa tiba ke motor nggih kelaran, mboten duwe napa-napa. Niku wong wedok niku mbah-mbah niku ling niku seru biyen kali mentolo-mentolo ngoten niku. Umpama niku napa? Matanya ndak ada ototnya metu ya ning motor niku. Kula cerita karo bojo kula sing wedi bojo kula. Ya lho, mbok dene eling ngingeti seru banget. Arep dihipnotis apa piye to? Nek sing nem madhep mriko, madhep mboke niku, mbuh mbahe kula mboten mboten sing mbahe niku warna cendak. Rambutnya jane putih, disemir biru. Kados rasukane Pak Topik plek ngoten niku. Rambutnya biru. Deloke seru biyen. Lah emang apa ya? Lah mbah aku ora mudeng. Kayak teko keri aku teko dhisik ngingeti wae. Nek teko kono teko dhisik aku teko keri lah mungkin kursine tak nggoni nesu ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Allah sudah menyatakan inna kaida syaitana kana dhaifa. Tipu daya syaitan niku lemah. Karena lemah, jenengan ndak usah khawatir. Selama jenengan punya keyakinan yang benar, tauhid yang benar, ngoten niku mboten ngefek. Nek nganti ngefek, akhirnya sedo karena disantet orang-orang seperti itu, insya Allah malah mati syahid. Ngoten mawon. Lah engko ninggal rondo anak nemu akeh Mas. Mboten napa-napa kajenge 3 kasing urip. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Ketika kita belajar tauhid dan kemudian mempraktekannya, mau enggak mau, ya memang harus siap lahir batin, siap mati bareng gitu. Nah, kula nate cerita niki beto kitab niki kula SMA niku pun ngisi khotbah Jumat. Kula temane niki, Bapak kula ngeleke nggo kitab koyo ngono, padahal ten kampunge Pak kula terus enten bersih desa, perapatan-perapatan terus sajeni. Kula tekoke, lha kowe wis wani mati gitu ya. Lah nek emang takdire ngoten lak nggih mpun Pak. Nggih mboten mati ngantos sakniki. Jadi tambah lemu anake akeh gitu. Panggih jenengan gitu. Makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, kampung mriki nek tesih enten perapatan sing disajeni niku PR. Tegese nek jenengan kersake kampung mriki niku guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, hidup tentrem napa Kertotiti Raharjo nata bata niku. Niku tauhid niku yang harus jenengan hadirkan. Lah kok ngono Mas? Allah yang berjanji, walau amanu ahlul qura, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman alias bertauhid, wattaqau dan bertakwa di atas sunnah, tidak ada bid'ah-bid'ah yang aneh-aneh, la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ard, tak bukake tenan wi rezeki ka langit saka bumi. Jenengan niate nduduk sumur metune minyak saged gamil niku kanggene Gusti Allah.
Makanya sing do perang niku asine ya mung waton nemu minyak, tapi ya tetep perang eker-ekeran. Nah, gitu. Dia ndak ada ceritane oh tak gawe ning kene sumure minyake ning kene metu mboten saged. Niku mung ngangge napa metode-metode seismik. Kula pun nate niku. Kula nate mlampah niku 2 minggu, 3 minggu dengan beberapa metode, Pak. Metode analisis radioaktif, kemudian seismik, terus jane sing enten melih tunggal melih niku ngangge bom niku mboten dibeto bom niku. Niku nanti muncul kandungan di bawah tanah niku enten deposit nopo niku ketok. Nah, dengan dugaan itu mungkin dicoba dibor. Mungkin nek medal berarti niku enten sumure. Kula nate ten perbatasan Sumatera Selatan niku nek nginguk ngoten niku bangka niku pun ketok. Niku mlaku ten alas-alas niku golek minyak niku. 2 minggu napa 3 minggu kula kesupen. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang dia cuma nemu tapi nggih ngoten niku. Dia lupa sama yang memberi. Sehingga kembali ke sini, ketika kita menginginkan hidup kita baik-baik saja, pastikan kita bertauhid. Ketika kita menginginkan negara ini bertauhid kok belum bisa, diturunkan lagi provinsi jek kangelan, turun ke melih kabupaten, kota. Kok kangelan? Ya kecamatan, kangelan kelurahan. Kelurahan kangelan RW kangelan RT kangelan. Rumah jenengan jangan sampai ada kesirikan. Pun itu. Makanya di rumah itu jangan sampai ada jimat-jimat yang digantung, jangan sampai ada jenglot yang ditaruh, jangan sampai ada hal-hal yang kemudian berbau kesirikan. Kalau dulu memang pernah nanam apa di pondasi rumah atau di tengah rumah atau di pojokan rumah, diambil dibuang, tidak akan menghadirkan ketenangan. Jenengan akan gelisah, bahkan ketika harta jenengan banyak pun jenengan tetap akan hidup kayak orang susah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang seperti itu, bahkan salah ngasih nama anak aja ndak boleh. Sampai diingatkan di dalam Al-A'raf 190, Allah yang kasih nama, Allah yang kasih putra, kenapa kok kamu kasih nama? Namanya mengandung murka Allah, Abdul Haris. Misalnya enten Pak Joko atau Pak Bambang, Abdul Joko ndak boleh. Memperon niku Ibnu Joko lah, anake Joko lah, ngoten malah cocok. Tapi nek pun ngangge Abdul ndak boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kandungan bab ini yang pertama haramnya memakai nama yang diperhambakan kepada selain Allah, ndak boleh. Sehingga nanti Nabi mengatakan nama terbaik niku Abdurrahman, Abdullah niku sae. Atau kalau mau pakai Asmaul Husna Abdul Aziz, Abdul Qahar, Abdul Razak. Nah, kalau sudah dikasih Abdul, ya jangan dipanggil belakangnya. Namanya Abdul Qahar, kalau aneh Qahar, kleru. Qahar niku yang maha perkasa. Maha perkasa enggak boleh. Ar-Razzaq niku yang maha memberi rizki panggilannya. Harusnya kan Abdul Razak, panggilannya Razak enggak boleh. Iki guruku mbiyen jenenge Razak, Pak Razak enggak boleh, Abdul Razak. Ya, makanya ketuanya PKB teman-teman lain tuh. Niku nek dulu inget kula sih namanya Muhaimin gitu. Mungkin karena ngaji kitab tauhid ya nih. Niki dados Abdul Muhaimin gitu. Ning celokane Cak Imin. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian kandungan yang kedua, tafsir Quran surat Al-A'raf 190 tadi yang menjelaskan dengan sangat gamblang larangan memberi nama yang salah untuk keluarga kita. Tingkat kesalahannya kan bertingkat-tingkat. Dari yang cuma salah bahasa, salah makna sampai levelnya akidah pun juga ada. Salah bahasa mungkin saya pernah sampaikan maunya solihin, tapi malah dikasih nama dolimin, gitu. Ari solihin, gitu. Jadinya Ari dolimin, gitu. Akhirnya digentos. Terus ada juga yang namanya narin rokok, narun. Nah itu juga harus diganti. Yang salah-salah kayak gitu harus diganti. Nah, kenapa? Karena nama itu doa. Nah, begitu kemudian Abdul Haris, Abdul Amr tadi, kemudian Abdul Ka'bah itu tidak boleh. Itu sudah kesalahannya level akidah, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, perbuatan syirik dalam hal ini hanya sebatas dalam pemakaian nama tanpa ada maksud hakikat dari nama tersebut. Tegasnya ngeten, keliru saja tidak boleh. Apalagi nek maksudnya malah menghamba kepada yang keliru. Jenengmu kleru, ora kleru. Aku bener-bener menghamba karo Pak Haris iki. Walah, nek ngoten niku nggih malah boten mung syirik besar, niku malah murtad nek perlu.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah, seorang muslim tidak boleh salah nama aja tidak boleh, salah sebut aja tidak boleh, apalagi kok sampai kemudian malah menghamba kepada yang dimaksud setelah nama Abdul itu. Kemudian yang keempat, pemberian Allah kepada seorang berupa anak yang sempurna itu nikmat yang harus disyukuri, bukan dikufuri. Caranya gimana? Kasih nama yang benar, doakan yang benar. Kalau perlu diacarani yang benar. Acarane benar niku napa? Nggih nek lahir nggih diakekoi. Nabi mengatakan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati. Anak itu tergade dengan akikohnya. Kula lami lho golek niku tergade iki maksudnya napa? Ten gadenan pundi gitu. Dan akhirnya ketemu. Walaupun ketemunya juga beliau dalam menyampaikan atau berpendapat tidak menghadirkan dalil, karena dalilnya saya belum pernah lihat, belum pernah tahu. Yang berpendapat Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat makna dari tergade itu adalah berpotensi menutup peluang syafaat dari anak tersebut kepada orang tuanya. Tegesnya ngeten. Umpami ngapunten, jenengan gadah putra. Lajeng putra jenengan niku anak solih. Delalah kita mungkin karena masa lalu dan seterusnya kita punya dosa. Dan kita butuh bantuan dari si anak solih ini, syafaat dari anak solih ini. Nah, niku tertutup ketika belum diakekoi. Makanya, buat panjenengan yang belum mengakekoi putranya, sebagian ulama membolehkan diakekoi ketika sudah gede. Wong namine pun lewat nggih. Dadi jenenge lewat nggih meskipun gede. Lah nek aku anakku tak akekoi Mas. Saiki dari aku malah urung diakekoi pakku, jenengan mangakekoi jenengan piyambak. Agar membuka peluang ketika umpami niki mboten ngersak, mboten suudon pripun-pripun mboten, umpami yang sepah jenengan niku kok misal membutuhkan syafaat jenengan, maka dengan sebab jenengan sudah diakekoi, peluang memberikan syafaat pada orang tua kita terbuka. Nah, kalau dereng diakekoi tertutup. Niku pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang ketika beliau berpendapat boten mendatangkan dalil. Tapi sebagai ulama ya beliau berisiat seperti itu juga tidak keliru. Artinya kalau kita mau berpegangan itu ya bagus-bagus saja. Sehingga nanti kalau kemudian kita mengeklopkan antara kultur kita orang Jawa dengan Islam, niku kan nek Jawa kan enten sepasaran. Nah Islam kan enten akekoan. Nah padha-padha ragat gitu kan. Niku sepasarane mboten usah digentos akekoan mawon. Pun cekap niku malahan. Kadang niku ngapunten piyai niku sok kleru. Pasaran dilakoni, akekoan mboten. Nah, niku malah klentu. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggih bentuk syukur kita ketika anak itu lahir, satu kita akekoi, yang kedua kita kasih nama yang baik, yang ketiga kita doakan. Pramila enten namine ditahnik. Terus kita datangkan orang yang kita yakini baiknya atau solihnya, dia bisa bapaknya, bisa mbahnya, bisa mungkin ustadz, guru, nopolah pokoknya orang-orang yang jenengan yakini solihnya. Niku kan mengunyah kurma satu biji. Nah niku mungkin terus dipendet sekedhik ngoten terus dileletke ten langit lare niku. Kalih dongake. Nah, kalih kemudian dipotong rambutnya ditimbang, disodakohkan seberat perak seberat rambutnya niku. Misal rambutnya niku bobote 3 gram nggih, perak 3 gram. Nggih mboten kedah golek perake, misal perak regane inten misal 50 3 gram ping 50 di 150. Jenengan sedekah 150. Dibeleh kambing kemudian dibagikan ke kaum muslimin. Nggih jane mboten kedah diacarani, jane mboten kedah enten kajang atau mboten kedah diacarani ten dalem, mengke didomke ki wonten wonten jane nggih pun cekap. Tapi nek jenengan ngersake enten acara, enten pengaosan nggih ndak apa-apa juga. Ndak salah juga, boleh, mubah. Namanya boleh niku nggih dilampahi angsal mboten nggih mboten napa-napa. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur kita nggih. Nah, nanti kalau dia sudah gede, nah kita ikuti niku rumusnya orang Jawa. Niku nek welas nggih, berarti diajari welas asih 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, diajari welas asih, diajari akhlak, diajari unggah-ungguh.
diajari bagaimana bersikap yang baik sebagai anak manusia, bukan anak binatang. Diajari cara ngomong yang baik, adab yang baik. Kadang niku sakniki niku pendidikan anak niku sok kleru-kleru. Woi, parenting sakniki niku lho. Anak jangan dilarang. Wah, akhirnya cah cilik-cilik dijak ten warung soto munggah meja dijarke karo wong tuwa. Ora apa-apa aja dipenging. Lah mengke nyamluk niki ora apa-apa kok tak ganti peh didit. Sampai enten sing ten Indomaret ngoten niku ngeplek-ngeplek kaya napa nganti pecah niku mboke meneng ae. Biarin Mas, jangan dilarang enggak apa-apa. Mboten ngoten nggih. Di dalam Islam kalau memang itu salah nggih dilarang. Bagaimana Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau berbuat kesirikan, sirik kuwi dosa gede sing paling gede loh. Kan jangan dilarang. Makanya kalau emang salah nggih dilarang anak niku. Jangan kemudian dibiarkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajari niku 11, 12, 13, 11. Kemudian likur, linggih kursi. Berarti diajari ilmu-ilmu yang dia jadikan bekal untuk survive, untuk bertahan hidup. Makanya dikuliahkan. Nah, samangke masuk di selawe, seneng-senenge lanang wedok, dipadoske jodoh. Selawe niku pun dibatoske jodoh, Bu, Pak. Nah, mangke balik neh 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, berarti niku sing pun dirintis ket selikur niku wau digenahke. Oh, kowe kuliah guru ya, kowe apa dadi guru? Apa duwe bimbel? Oh, kowe kuliah teknik, apa kowe kerja ning pabrik teknik, apa kowe gawe perusahaan? Oh, kowe kuliah perikanan, apa kowe ngingu iwak, apa kowe kerja ning dinas perikanan? Nah, niku digenahke. Nah, terus 40 niku titik balik, nggih, titik balik orang manusia. Kalau kemudian dia sudah salah jalan, 40 niku kok enggak mau kembali, biasanya susah. Nah, samangke nek pun 50 kados kita, jenengan-jenengan niku rata-rata kan 50-an. Nah, 50 niku seneng-senenge ketuan. Ini tegese mboten mung ketuan tok. Ten cedak tanggul niku enten mbah-mbah bedina iki ketuan, udah tudut poso ra poso, salat ra salat. Nah, niku nggih klentu. Jebule pas ketune ilang ternyata gundul botak. Oh, jadi ketune mung nggih tinggal nutupi botak niku. Nanti ketuan niku seneng-senenge ketuan berarti nggih ibadahnya ditingkatkan. Nah, samangke swidak sejatine wis wayahe tindak nggih berarti pun siap-siap. Terus sing jenengan pun swidak niku nggih pun cepak kain mori ten omah. Nek perlu terbelo pun dicepakke. Bapak Ibu rahmatullah Allah, lah engko dhisik kowe paling Mas, nggih memang maut kita enggak ada yang tahu. Bapak Ibu rahmatullah Allah, niku nggih. Jadi apa yang kemudian kita dapatkan dari nikmat, kita kembalikan kepada yang beri nikmat. Jangan kita ingkari. Dapat ikan dari laut, ya kita bersyukurnya kepada Allah. Carane pripun? Carane nggih salat. Oh kok entuke akeh bayar zakat niku mawon. Mboten usah dadak guak-guak napa ten laut. Nggih. Diparingi gunung berapi nek jeblok marai subur, terus pertaniannya makmur. Ya bersyukurnya gimana? Ya salat. Lah nanti nek dapatnya banyak ya zakat pertanian ada, zakat perdagangan ada, gitu. Peternakan nggih ngoten. Kalau kemudian dikasih ternak yang banyak, sukses, nggih kemudian ndak usah kemudian buat saja sudah. Ternaknya nanti pas kurban dikorbankan, ngoten. Nah, kemudian yang kelima, para ulama telah menyebutkan perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Sehingga syirik niku saya sampaikan tentang masjid dan sumber niku syirik besar niku enten 9. Nah, salah duanya niku syirik ibadah. Syirik ibadah itu ketika orang itu memindahkan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Contoh yang saya sampaikan pas Jumat subuh niku, ketika orang diperintahkan untuk berkurban, kurban itu hanya untuk Allah, kok dipalingkan kepada selain Allah niku syirik. Ketika Allah minta kita sholat hanya kepada Allah, di dalam sholat itu ada sujud, maka Nabi mengatakan gak entuk loh sujud menungso ning menungso. Nek nganti entuk kuwi mempero seorang istri tak kon sujud nang bojone kan gitu. Tapi karena ndak boleh, maka ndak pernah ada. Makanya dalam praktek-praktek pesantren ketika ada seorang santri yang sampai sujud ke kiainya, ke ustadznya, itu ndak boleh, itu hulu, berlebihan. Ndak boleh. Ndak boleh. Makanya ya jenengan kalau mau nyantrek ke putra-putu jenengan ya harus lihat itu. Bedakan antara mana menghormati takdim adab sesuai dengan sunnah, mana yang masuk kategori berlebihan. Nek ngantos sujud-sujud, ngantos ngambung sikile, nanti terus apa niku? Banyu kumbahan kaki diminum, itu sudah berlebihan tuh, ndak boleh Pak, ndak boleh yang kayak gitu. Makanya kasus ngapunten, kasus pencabulan, pemerkosaan cenderungnya yang dilakukan oleh tokoh agama di pesantren-pesantren hari ini kelihatan banyak. Kenapa kok muncul kayak gitulah tadi yang pernah saya sampaikan,
ketika kita laki-laki jenengan gua umur niku nambah, umpama salaman karo wong wedok enom, otomatis dia tetap yang namanya nafsu niku tergerak. Akhirnya yang terjadi nggih niku tergoda, mencabuli dan nggak main-main, nggak tahu tanggung loh. Ada yang 15 santri, ada yang 25 santri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika anak saya nomor 1 niku lulus SD, niku teman-temannya niku nulis, oh pengen ke pondok ini, pengen jadi ustadz, pengen ke pondok ini, pengen jadi hafid, pengen ke pondok ini, pengen jadi imam di Masjid Haram, ngoten niku. Tapi begitu saat ini anak saya nomor 3 niku lulus SD, niku teman-temannya ndak ada yang nulis mau ke pondok, ndak ada kecuali anak saya. Rata-rata pengen ke MTS, pengen ke SMA ini, SMP ini, SMP itu, terus pengen jadi astronot gitu. Kenapa? Karena yang kita tonton hari ini itu praktek-praktek berlebihan dalam beragama yang akhirnya Allah bukakan peluang fitnah yang muncul, yaitu tadi itu pelecehan seksual. Dan itu nyata, Pak, bukan isapan jempol. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, namanya juga manusia, namanya juga laki-laki, salaman kalian wong wedok enom nggih tetep enten masalah niku nggih. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di bab yang ke-50. Terus kita masuk ke bab yang ke-51. Penyelewengan nama-nama Allah. Nah, terus Allah di atas arsy sana mengamati kita bagaimana kita melakukan penghormatan kepadanya dari sisi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dari sisi rububiyah, apakah kita mengakui Allah sebagai Rabb? Alhamdulillah, insya Allah kita akui. Kemudian dari sisi uluhiyah, apakah kita hanya menyembah Allah? Insya Allah kita lakukan itu. Nah, dari sisi asma wa sifat, apakah kita mendudukkan Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifatnya dengan baik dan benar? Itu yang kemudian banyak problematika di antara kita. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, Allah itu di atas arsy, ayatnya banyak, minimal ada 7, belum lagi hadisnya. Tapi begitu kita sampaikan Allah di sana, banyak yang nggak mau terima. Bahkan mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah di dalam hatiku, Allah di urat leherku dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, bedakan antara zatnya Allah dengan kuasanya. Kalau kuasanya membersamai kita dimanapun jenengan berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu kuasanya. Allah membersamai kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah lebih dekat dari tali sendal, iya. Allah lebih dekat dari urat leher, iya, tapi itu kuasanya. Tapi begitu zatnya, Allahnya itu di atas arsy sana. Yang mungkin pernah saya jelaskan, di atas jenengan itu ada langit dunia atau langit 1, lalu ada langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya lalu ada Baitul Ma'mur, di atasnya lagi lalu ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atas niku ada kursi Allah, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy. Allah di atas itu semua maha agung dan maha besar, dengan tidak pernah butuh yang ada di bawahnya. Dan itu dituliskan dengan jelas di dalam kitab akidah Al-Imam Al-Kirmani. Poinnya sampai ada 89 kalau nggak salah. Dan itu ada di bab-bab awal menjelaskan tentang Allah, kalau Allah itu di sana dan tidak butuh dengan yang di bawahnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, kalau tadi Al-A'raf 190, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uhu biha, lalu mintalah kepada Allah dengan menyebut nama itu. Sehingga asmaul husna ini ketika mau jenengan pakai untuk nama, kembali ke bab 50 tadi, maka tambahkan di depannya Abdul. Nah, jenengan tinggal pilih misal nama Al-Ghaffar, Abdul Ghaffar. Nah, jangan kemudian Ghaffarnya dipakai di depan. Namanya siapa Mas? Ghaffar. Sang Maha Pengampun. Wah, repot ini. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut nama Allah. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang nyeleneh, yang aneh-aneh dalam menggunakan nama Allah. Nanti ada yang memelesetkan, Allah dipelesetkan Allata. Nah, itu orang-orang musyrikin dulu kayak gitu, gawe patung terus dikasih nama Allata, diambil dari kata Allah. Kemudian nama Allah Al-Aziz dipelesetkan jadi Al-Uzza. Nah, patung berikutnya. Kemudian patung satu lagi diambil dari kata Al-Mannan, nama Allah dipelesetkan jadi
al-Mannan, Lata, Manna, Uzza. Nah, itulah kelakuan orang musyrik. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah, itu aja tidak boleh, apalagi sampai mengatakan yang enggak-enggak, seperti orang Yahudi yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kata Allah, ghullat aidihim, nah, terbelenggulah tangan mereka. Jadi tangan Allah terbelenggu itu mereka itu tidak mau bagi-bagi rezeki karena khawatir nanti Allah itu tidak akan kasih balik itu yang diinfakkan. Nah, makanya disebutkan tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu pelit. Nanti ada kalimat-kalimat ketika ada musibah, ada orang yang kena musibah, ketulo-tulo paribasane mboten ilang-ilang musibahnya, bar tiba ngeten ngoten macam-macam, terakhirnya ngomong Allah itu kejam. Nah, itulah orang-orang yang kemudian keliru dalam menggelari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meminta kita untuk menjauhi orang-orang yang seperti itu. Sayudzawna makanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Termasuk yang sering kita dengar, ada orang-orang yang mengaku melihat Allah, itu tidak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kowe nek pengen delok Rabbmu Allah itu nanti hari kiamat. Berarti nek hari kiamat mboten saged. Nah, karena belum bisa, maka nggak boleh ada yang ngaku-ngaku melihat Allah. Mbok niku jenggote dawa nggih mboten angsal. Dan itu kula ajarke di kitab-kitab akidah niku enten pernyataan-pernyataan seperti itu tidak boleh menyatakan atau mengakui orang yang menyatakan melihat Allah dalam kondisi masih hidup di dunia. Dan nanti pun ketika di akhirat kita melihatnya bersyarat lebet surga rumiyin. Sehingga nanti orang-orang kafir disebutkan innahum lamahjubun. Orang kafir itu tidak bisa terhalang untuk melihat Allah, tidak bisa. Nah, orang-orang yang beriman setelah masuk surga diberi semua yang dia minta, bahkan permintaannya aneh-aneh. Ada yang minta nandur pari nggih enten, ada yang minta punya anak lagi nggih enten, semua diberi. Bahkan ketika dia nggak punya ide lagi mau minta apa, niku setiap Jumat diminta untuk keluar ke pasar di surga. Di pasar di surga itu sudah disiapkan semua hal yang ketika dia ke situ, orang-orang surga ini, dia akan mengatakan, loh enek iki toh, kok aku ora kepikiran jaluk, diambil bawa pulang. Nah, begitu dibawa pulang sampai rumah kena angin. Begitu kena angin tambah ganteng. Ngucap salam, dibukakan pintu dari dalam oleh istrinya pun berubah menjadi tambah cantik. Setiap minggu tambah ganteng kali tambah cantik. Nah, dan itu diteruskan nikmatnya apalagi sampai semuanya sudah puas. Maka Allah katakan kepada mereka ada tambahan, ada bonus, yang mana bonus ini menanti kalian. Mereka semua diminta untuk keluar berkumpul bareng-bareng. Lalu disingkaplah sebuah tabir tirai yang sangat besar, segede apa mas, buatan ngertos. Nah, begitu disingkap, maka di belakang tabir itu nampaklah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tabire karo Allah gede tabire, boten ngoten. Nah, boten ngoten. Umpami nggih, tabir niku ten ngajenge rai kula niki. Terus gajah ten wingking tabir. Pertanyaan kula, niki korden niki kalih gajah gede pundi? Halo. Ya gede gajah toh. Nah, artinya nggak selalu yang di belakang tabir niku lebih kecil daripada tabirnya. Makanya ketika tabirnya disingkap niku bisa jadi karena pandangan kita nggak lebih luas daripada tabir itu. Tapi Allah yakinlah jauh lebih besar daripada tabir itu. Nah, begitu disingkap niku, orang-orang surga mengatakan ini senajan tambahan, tapi ini nikmat yang terbesar. Pramila nanti rumusnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang bisa menyerupainya. Sehingga kok jenengan ningali internet, ningali TV, kok ada orang nyembah batu, iki dudu Tuhan sing bener. Menurut kita nggih, nek menurut mereka ya lakum dinukum wali adin. Kok kita ningali internet, ningali TV, enten wong sujud ten sapi, kebo, iki dudu Gusti Allah. Itu jelas salah. Kok enek sing kemudian gawe kuil-kuile enek tikuse, bahkan tikuse niku ngunjuk, ngombe tenggene niku nampan niku banyune dicauk diombe ngono niku. Wah, dihormati banget tikus-tikus niku, ya ngising ya nelek ya nguyuh ten niku tikuse ya mambu mestine.
Tapi wis dianggap titisan dewa. Enten dewa ning rupa tikus niku, enten 3 atau 4 niku ten kuile niku. Dewa tikus. Dadi bentuke kaya menungso ning rupane tikus. Mungkin nek sing munyuk nggih, bentuke kaya menungso ning rupane munyuk. Anoman niku lho, anoman obong niku. Nah, niku oh iki dudu Allah, bukan Tuhan, salah berarti. Makanya kadang nek kula ngomong niku aja aneh. Aneh ngeten lho, Pak. Sakniki dheke nyembah dewa. Nah, namine Ganesha. Ganesha niku napa? Gajah, ya toh. Gajah sikile gede. Terus enten wong niku pengin mengko nek mati reinkarnasi dadi Ganesha. Akhirnya napa, Pak? Pilih urip gesang mboten lingguh, ngadeg. Dados digaweke gantungan nggih gedene sak meten iki, kotakane niku papane. Terus dheke ya mung ndekek tangan ngeten iki ten mriki. Sikile ngadeg terus, Pak. Ngadeg terus. Wantos kula tekoki lha wingi sikile piye Mas? Wis ngadeg aku. Ngadeg akhirnya sikile niku Pak membesar. Tur niku membesare mboten membesar terus dadi kok sikil gajah, sikil bosok. Akhirnya kita tetep enten sing mara ditutuli ngangge antibiotik ngoten niku ngangge ana apa lah sing marai mboten infeksi, wong enek lalere barang nyedak kula nganti gila. Kok ya enek wong ini lah. Sing kula enggak habis pikir, enten sing nyedak. Ngoten niku ya terus disujuti, didulit terus didekek bathok ngono. Nah itu loh. Makanya kita nek lihat niku Pak, Masya Allah, kita tuh bersyukur alhamdulillah orang ngono kuwi. Makanya jenengan tuh sehari 17 kali niku pertama kali jenengan ucapkan setelah Allahu Akbar iftitah niku kan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah niku maksud kula, gitu. Di situ jenengan menghayati syukur kita itu karena kita dikasih jalan ini bukan itu. Niku nembe sing ngoten niku, mengke enten melih sing tangane diangkat ngeten niki, Pak. Tangane nganti dadi cuwilik ngoten niku. Ora didukke puluhan tahun. Gek ngopo? Makanya Bapak Ibu rahmatullah, banyak-banyak kita bersyukur karena kita dipilih oleh Allah hanya untuk menghamba kepada Allah. Nah, di sini ada orang-orang yang menyimpang menyebut nama Allah, menyimpang dalam mencari Tuhan. Nah, kita disuruh menjauhi, enggak usah deket-deket. Makanya niki penggalih kula nggih, jenengan ajeng piknik mboten usah piknik ning candi-candi ora usah. Piknik di tempat-tempat yang dibuang-buang saja ndak usah. Pun, nah ajeng piknik ten Mekah Madinah menika kalih haji umroh, niku pun sae niku. Gitu. Salat ten mriku niku satu kali salat 100.000 gitu. 100.000 dibagi 5, sehari kan 5 kali, ketemunya 20.000 hari. 20.000 hari dibagi 360, ketemunya 54 tahun. Nah, jenengan salat pindah sekali aja di Masjid Haram Mekah itu setara dengan 54 tahun dengan salat ten mriki, Pak. Niku nembe setunggal, nek dipengke loro ya berarti 100 tahun 108 dipengke 3 nggih 150 sedina ping 5 jenengan ten mriku berarti 250 tahun nggih niki pun lewati umur kita rata-rata 100 kurang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang menyimpang, maka Ibnu Abbas mengatakan mereka inilah orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam nama-nama Allah, nyeleneh aneh-aneh gitu kan. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan orang itu menamakan Al-Lata yang tadi diambil dari kata Al-Ilah Allah dan Al-Uzza yang diambil dari kata Izzah atau Aziz, kemudian Al-Manna yang diambil dari Al-Mannan. Inilah kemudian yang dijadikan nama-nama sesembahan mereka. Makanya hal-hal seperti ini nggak akan bisa bertahan murni ketika kemudian orangnya tidak belajar tauhid. Pernah saya sampaikan toh, bagaimana kemudian Ka'bah yang dulu dijaga sedemikian rupa oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian keturunan berikutnya akhirnya ilmu menghilang, kemudian datanglah Amr bin Amir Al-Khuzai. Dia taruh itu yang namanya Hubal di depan Ka'bah, mulailah disembah dan kemudian ngikutilah di situ Mana, Lata, Uzza, kemudian 360 patung totalnya semua ada di sekitar Ka'bah. Lah nek Ka'bah aja bisa seperti itu napa melih mung mriki. Sehingga tugas kita setelah kita tahu ini, kita jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita wariskan ilmu ini, kita sampaikan ke anak cucu kita. Kita ikuti langkah Luqman Al-Hakim yang berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan, syirik itu dosa besar. Dan ini perlu jenengan wariskan. Bahkan yang namanya Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya yang 12 yang nanti menjadi nenek moyangnya orang Yahudi,
beliau bertanya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Engko nek Pak Era ono kowe do nyembah sapa? Mereka menjawab, "Kami akan sembah ilah yang sama dengan ilah Mbah Ibrahim, Ismail, Ishak, sama, ilah wahidah, ilah yang satu. Kita akan bertauhid dengan ilah yang sama." Tapi faktanya kan boten loh. Makanya nggih tugas kita hari ini kita belajar, nanti kita pulang kita sampaikan ini ke anak istri kita agar itu menjadi ilmu. Nah, ketika ini kemudian diwariskan tauhid ini, maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, tunjukkan cara masuk surga selamat dari neraka." Kata Nabi, "Pertanyaanmu ki pertanyaan gede. Innahu la yasirun ala may yasarahullah." Ning jane kuwi mayar. Dinggo wong sing digawe mayar karo Gusti Allah. Sehingga ini tadi bisa kita terima dengan mudah kalau Allah mudahkan dalam hati kita. Nah, kemudian kita sampaikan apa kata Nabi cara masuk surga dan selamat dari neraka. Yang pertama, antakbudallaha wala tusriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Niku yang pertama. Baru yang kedua, Nabi katakan dan kamu sholat, puasa, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Rukun Islam baru disebut. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ibadah tapi tidak di atas ketauhidan itu nggih muspro. La in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan dan syiriknya syirik besar, maka akan kami hapus semua amalmu dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu